Oke, teman-teman kita berdoa yuk. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan supaya kami boleh memusatkan hati, diri kami, jiwa kami pada pengorbanan. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang terbatas. Merindukan Tuhan bicara, Tuhan tolong supaya kami punya pikiran yang diubahkan. Pola pikir kami berubah, cara pandang kami berubah. Kalau ada di antaranya cara pandang dunia, Tuhan ubahkan. Supaya cara pandang kami adalah cara pandang surgawi tentang apa yang kami hidupi hari ini. Kami berdoa mohon kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Shalom. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua. Saya ngomong harus pakai mic? Harus pakai mic? Soalnya kayaknya nggak terlalu signifikan. Saya ngomong aja biasanya kedengeran nih. Gitu. Oke. Salam kenal teman-teman ya. Saya Andre dan senang. Thank you udah dikasih kesempatan melayani begitu ya. Nah, kita akan ngomong tentang cinta uang. Berat banget nih temanya ya. Sebelum kita ngomong tentang cinta akan uang, saya pengen teman-teman berandai-andai. Boleh? Kita berandai-andai. Bagaimana jika teman-teman tiba-tiba setelah teman-teman pulang, besok weekend, atau teman-teman dapat kontak atau teman-teman dikontak oleh seorang lawyer. Lalu kemudian lawyer itu mengatakan, congratulations, kamu ternyata dapat warisan. Kamu punya kakek buyut, nggak tahu datang dari mana lah ya, anggaplah dari Rusia lah begitu ya. Wah Rusia. Kamu punya kakek buyut meninggal dan kamu adalah nama salah satu penerima warisan. Ini beneran bukan bohongan, tapi imajinasi ya. Ini beneran nih, nggak bohongan nih. Ya. Bukan penipuan nih, beneran nih. Kamu dapat warisan 10 triliun kurs rupiah 10 triliun, oke? 10 triliun itu jumlahnya adalah 10.000 miliar, betul ya? 10.000 miliar jumlahnya adalah 10 juta. 1 jutamu ada 10 juta, oke? Apa yang akan teman-teman lakukan? Stres. Oh stres ya, kegedean ya. Kasih ke sini boleh, dengan senang hati menerima. Dengan uang 10 triliun, apa yang akan teman-teman lakukan? Yuk jujur-jujuran. Maksudnya menurut teman-teman akan ngapain? Beli rumah. Beli rumah mau berapa sih harganya? Berapa M? 20 M ya. Beli rumah 20 M, masih sisa berapa tadi? 10.000 miliar, sisa 9.980 M. Ayo lo, mabuk nggak lo? Ayo mau ngapain abis itu? 9 triliun persembahan. Nanti gua rekrut lu langsung ya. Terus sisanya nabung sama investasi. Nabung sama investasi. Apa lagi? Diputerin uangnya. Apa lagi? Apa yang teman-teman lakukan? Hah? Berapa banyak yang langsung resign? 10 triliun itu nggak habis loh, sampai berapa turunan tuh? 7 kali 7. Berapa banyak langsung mau resign? Langsung? Auto resign langsung? Liburan? Langsung ngapain? Healing sampai hilang. Apalagi? Sekali-sekali boleh dong berandai-andai dapat uang banyak kan? Boleh kan? Boleh dong. Asal jangan hidup dalam kehaluan aja. Gue uangnya banyak padahal enggak kan gitu. Oke. Setuju nggak teman-teman? Resign, happy, jalan-jalan mungkin. Oke. Berarti kita kerja untuk uang atau kerja untuk apa? Jadi menurut teman-teman kita kerja untuk apa selama ini?
Ketika kita udah punya uang, berarti kita tidak usah. Berarti kita kerja selama ini untuk apa? Mungkin sebenarnya masalahnya ada di sana. Kalau kita ngomong tentang cinta akan uang. Masalah dari cinta akan uang itu, setuju deh, semua kita setuju. Cinta uang boleh nggak? Boleh nggak? Gini, bener apa salah? Jangan ngomong boleh nggak boleh dulu deh. Bener apa salah cinta akan uang? Bener apa salah? Hati kita pengennya bener. Tapi otak kita nih yang dari dulu dari sekolah minggu di gereja nih, dididik sama Lause nih kan gitu kan. Kayaknya kalau ngomong bener tuh kayaknya kita terkutuk banget bakal masuk neraka kan. Jadi kita mau masuk surga nih, makanya kita bilang cinta uang itu salah. Sebenarnya ini tema ini nggak usah dikorbahin, maksudnya tema ini nggak usah dibahas karena pasang tema gini aja, oh iya nggak boleh, udah kita pulang aja. Iya nggak? Iya nggak? Iya, itu masalahnya di situ. Sebenarnya masalahnya itu adalah bagaimana cara kita memandang uang, bagaimana cara kita memandang kerja. Itu yang penting. Nah seringkali kita tuh nggak diajarin bagaimana cara memandang kerja dan cara memandang uang dengan tepat. Somehow kita cuma langsung jump into konklusi dengan berbagai macam misalnya hal-hal yang sudah jadi tradisi kita. Teman-teman, Matius 21 ayat 12 dan 13. Satu peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke bait Tuhan, lalu kemudian dikatakan ia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang, bangku pedagang, berkata pada mereka, ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Menurut teman-teman kenapa Tuhan Yesus marah? Ya, makasih jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena nggak boleh jualan di gereja. Amin. Nggak boleh jualan di gereja. Kalau bikin event boleh nggak di gereja? Event tapi berbayar, boleh nggak? Hah? Boleh. Itu jualan bukan? Jualan juga sih. Jualan buku rohani di gereja. Boleh nggak? Nah, ini jualan bukan? Nah, lalu ini jualan apa nih teman-teman? Meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Tahu nggak itu jualan apa? Itu jualan buat orang ibadah di bait suci untuk mempersembahkan merpati, menukar uang. Itu jualan untuk orang ibadah, bukan jualan merpati buat dibikin balap merpati, bukan. Itu buat persembahan. Buat orang ibadah, jualan buat orang ibadah. Nah ini sekarang jualan buku rohani, boleh nggak? Hah? Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus udah bongkar-bongkar itu. Betul nggak? Ayo daftar retret, uang pendaftaran 200.000. Boleh nggak? Kalau zaman sekarang Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus udah bongkar itu. Rumahku kau jadikan sarang penyamun. Nah, kita lihat ayat ini kita gamang. Kenapa gamang? Karena kita tuh terbiasa dengan apa? Kita terbiasa dengan konsep duniawi dan rohani. Kita terbiasa dengan konsep dualisme. Kita terbiasa melihat ada yang rohani, ada yang duniawi. Kita terbiasa melihat dunia kita tuh ada yang namanya hamba Tuhan, ada yang namanya hamba apa selain hamba Tuhan? Hamba uang. Pak, Bapak kan hamba Tuhan, saya hamba uang, gitu kan ya. Jadi ya sudahlah, kalau hamba Tuhan nggak boleh salah. Kalau hamba uang boleh salah, karena hamba uang dari sononya sudah najis. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu? Kita punya banyak konsep salah pikir. Kita berpikir bahwa berjualan duniawi. Kita pikir buka toko duniawi. Jadi internal audit duniawi. Kita pikir jadi dagang asuransi duniawi. Kita pikir dunia itu tidak rohani. Kita pikir yang namanya ekonomi itu sesuatu yang jahat. Kita pikir itu adalah sesuatu yang evil. Orang Kristen kalau begitu tidak boleh terlibat ekonomi kalau kamu mau hidup kudus, betul?
Kalau mau hidup kudus berarti semua harus jadi hamba Tuhan. Teman-teman, ini konsep yang betul-betul kita harus tatar ulang. Bagaimana orang Kristen atau bagaimana kekristenan melihat dunia kita dan pekerjaan. Kita ngomong tentang uang, gak bisa kita lepasin dengan namanya pekerjaan, ekonomi dan things. Ya, kita ngomong ekonomi dulu. Kalau kita ngomong tentang ekonomi, kita ngomong tentang bagaimana Tuhan itu melihat ekonomi, maka kita ada 2 AT di sana. Ini sekali lagi AT bukan akronim nama saya ya. Kebetulan ini cuma 2 istilah yang disambungin ya. Jadi jangan ada berpikir, kok Andre narsis. Pikiran tuh ya harus dibenerin ya. Yang pertama, apa itu mandat? Apa itu mandat? Mandat itu adalah bagaimana Tuhan itu mempercayakan pekerjaan kepada kita sebagai sebuah mandat. Seringkali kita melihat pekerjaan sesimpel untuk dapat uang. Woi, bentar dulu. Apa itu? Kalau kita ngomong tentang ekonomi, kita ngomong tentang 2 kata yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, nomos mengelola. Kita ekonomi itu dipanggil pada dasarnya ekonomi itu apa? Bagaimana mengelola rumah atau mengelola bumi ini. Waktu manusia diciptakan pertama kali, Kejadian 1:28, dikatakan penuhilah bumi, taklukkan, berkuasalah atas ikan, burung dan binatang. Tuhan minta kita untuk menaklukkan, berkuasa. Teman-teman, kita seringkali berpikir menaklukkan dan berkuasa ini apa? Berbicara tentang, kalau gitu manusia berhak untuk potong hewan untuk dimakan. Kita pikir kalau berkuasa itu berarti manusia berhak untuk gali sumur minyak, ambil minyaknya semuanya. Kita berpikir berkuasa itu ya karena semua ada dalam kuasaku, suka-suka aku, kan begitu. Tapi apakah berkuasa itu artinya itu? Sama sekali enggak. Berkuasa itu maksudnya apa? Kelola. Kita itu sebenarnya manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan untuk mengelola. Katakan sama-sama dengan saya, mengelola. Kita itu pengelola. Kita itu rekan sekerja Allah. Pernah dengar istilah itu ya? Kita tuh rekan sekerja Allah untuk apa? Mengelola bumi. Mengelola dunia kita. Manusia tuh diciptakan sebagai rekan, sebagai representasi, segambar serupa dengan Tuhan. Segambar serupa artinya apa? Perwakilan. Perwakilan di dunia ini untuk apa? Untuk mengelola bumi. Dan bagaimana caranya mengelola bumi? Teman-teman, sebenarnya dari Kejadian pasal 4 kita udah menemukan bahwa sudah mulai ada separasi atau preferensi. Jadi manusia itu sudah mulai apa? Ada yang namanya Yabal, diam dalam kemah memelihara ternak. Sudah ada yang namanya, apa sih istilahnya? Tiba-tiba lupa. Bukan spesifikasi, diversifikasi. Sudah ada yang namanya diversifikasi pekerjaan. Ada yang namanya apa? Yabal, memelihara ternak. Lalu adalah Yubal, orang apa? Seniman, betul ya? Lalu Zila melahirkan anak Tubal Kain, bapak tukang tembaga, tukang besi. Lalu kemudian Habel jadi gembala kambing domba, Kain jadi petani. Boleh tahu nggak ada profesi hamba Tuhan di sana? Hah? Coba cari tahu ada profesi hamba Tuhan itu mulai munculnya di mana? Disebut hamba Tuhan tuh mulai munculnya di mana? Ada nggak? Teman-teman, kita tuh yang saya lagi mau kasih tahu buat teman-teman adalah seringkali kita tuh memisahkan hamba Tuhan, hamba uang. Itu buat saya itu adalah sebuah kekeliruan. Kayak gitu. Ini semua hamba apa? Sekarang saya tanya. Pekerjaan-pekerjaan ini hamba apa? Hamba uang. Salah. Pekerjaan-pekerjaan ini semua diversifikasi ini kembali lagi tujuannya adalah mengelola bumi. Karena bekerja itu mandatnya Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita. Nah, sekarang saya tanya bentar dulu. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup?
Oke, pikir sebentar 1 menit. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Pikir 1 menit. Oke. Yang tim kerja untuk hidup, angkat tangan. Kerja untuk hidup. Oke, turun tangan. Tim hidup untuk kerja, angkat tangan. Turun tangan. Yang nggak angkat tangan, ayo angkat tangan sekarang. Kenapa kita ragu mengatakan kerja hidup untuk kerja? Karena kita nggak kepengen dikatakan workaholic, betul? Kok hidup harus untuk memuliakan Tuhan, bukan hidup untuk bekerja. Rohani banget lu. Buat saya, memuliakan Tuhan itu dengan bekerja. Buat saya, kerja itu, saya paham kalau teman-teman ada yang bilang kerja untuk hidup, saya paham. Ya maksudnya untuk kerja, untuk nanti dapat uang supaya bisa, saya paham, gak salah kok sebenarnya. Tapi buat saya, pemahaman kita harusnya gak sampai situ. Makanya itu tadi saya bilang, kalau kita dapat 10 triliun, kita berhenti kerja. Karena kita berpikir bekerja hanyalah untuk cari uang. Nanti kalau uangnya sudah dapat, kita ngapain? Pensiun. Jadi kita udah gak kerja lagi. Padahal kalau kita pikir-pikir, Tuhan itu menciptakan kita untuk bekerja. Buat saya hidup itu untuk bekerja. Kalau saya hidup tapi udah gak bekerja, berarti hidup saya sudah tidak ada pada track yang Tuhan ciptakan. Loh kok berarti kalau misalnya kok udah pensiun, jadi kuli bangunan? Bukan, jangan pikir kerja itu jadi jangan gitu. Bekerja tidak selalu begitu gitu loh, oke? Bekerja maksud saya itu menghasilkan karya. Kita tuh berkarya. Kok kalau gitu nggak boleh jadi ibu rumah tangga dong? Kan nggak ada kerjaannya. Enggak, Bambang. Jadi ibu rumah tangga itu kerja nggak? Kerja, gitu loh. Kerjanya apa? Menodong uang jatah bulanan. Ayo kasih. Bukan. Kerja itu maksudnya apa? Selalu ada karya, ada aktivitas. Hidup itu berfungsi, hidup itu ada gunanya. Gitu loh teman-teman. Bekerja itu mandat Allah, kenapa? Karena Allah juga bekerja. Kita melihat Tuhan bekerja, kita melihat Tuhan tidak ongkang-ongkang kaki di sorga. Dia adalah Tuhan yang bekerja, dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bekerja itu adalah mandat Tuhan. Dan kita tuh bekerja untuk mengelola bumi, mengelola alam semesta. Saya lagi nggak ngomong yang muluk-muluk ya. Wah kalau mengelola bumi berarti gue harus jadi presiden untuk mengelola. Bukan. Oh, mengelola bumi gue mesti jadi menteri. Bukan. Nggak begitu juga. Tapi kalau bisa jadi menteri, go ahead. Gue dukung. Paling enggak mengelola apa? Mengelola apa yang Tuhan percayakan ke kita hari ini. Satu saat teman-teman berkeluarga, apa yang kita kelola? Ya keluarga kita. Ya ada yang jadi ibu, ada yang jadi istri, jadi suami. Pekerjaan apa yang Tuhan percayakan ke kamu? Itu Tuhan minta kelola loh. Tuhan minta untuk pertanggungjawabin. Dan kita bekerja bertanggung jawab kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kan? Oh bukan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati, bukan untuk manusia tapi kepada Tuhan. Perkataan itu diarahkan kepada siapa? Kepada mereka yang kelas pekerja atau budak. Paulus ingatkan bahwa bekerjalah untuk Tuhan. Loh, realistisnya bekerja untuk Tuhan itu kepada manusia nih. Budak korporat. Hai kamu. Malah saya jadi budak korporat ya. Feel ya, I can feel you ya. Tapi Tuhan minta bekerjalah seperti untuk Tuhan. Berarti gue mesti bekerja sampai jam 4 pagi. Siap kok, bukan gitu. Bukan, that's not my point. Bekerjalah dengan bertanggung jawab, itu poinnya. Bukan bekerja sampai jam 4 pagi ya, bukan. My point is bekerjalah dengan bertanggung jawab
kerjakan dengan baik, motivasinya di hadapan Tuhan, bukan untuk nyenengin bosmu. Bukan untuk memenuhi atau memenuhi ekspektasi bosmu semata-mata, bukan. That's not the point. Jadi bekerja itu adalah melayani Tuhan. Makanya saya paling alergi kalau dengar kuping nih ada mengatakan, kan Bapak hamba Tuhan, saya hamba uang. Ini kayak kuping nih mau naik gitu. Karena apa? Karena ini adalah pandangan yang keliru, ini salah. Kita itu semua adalah hamba Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, yang kalian anggap hamba Tuhan, saya mau kasih tahu, saya tidak lebih baik dari kamu. Saya tidak lebih kudus dari kamu. Kita semua itu harus mentalnya hamba Tuhan. Harus. Kamu sebagai seorang baker. Mana baker? Tuh. Baker yang hamba Tuhan. Kayak gitu. Bikin produk yang bagus. Bikin produk yang excellent. Bikin produk yang orang tuh merasakan kualitas. Kamu sebagai apa lagi? Ya sebutin aja dah. Jadikan pekerjaanmu itu sebagai pelayananmu. Kalau gitu abis ini ngomong sama Kenneth, minggu depan gue gak jadi pelayanan, gue mau bekerja melayani. Karena pekerjaan gue adalah pelayanan sampai jam 4, kan gitu kan nih. Bukan begitu. Jangan hidup dalam dualisme dong, ya. Teman-teman saya lagi nggak ngajarin bahwa kita berarti mesti begini, wah langsung jadi ekstrem radikal kiri gitu atau radikal kanan. Jangan gitu. Kita tuh harus punya kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu tuh dengan benar. Karena pelayanan kita atau pekerjaan kita itu tuh pelayanan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kita nggak bisa pisahin kepada Tuhan, kepada sesama itu dua dimensi. Enggak, itu semua harus ada whole, integrated dalam hidup kita. Gitu loh teman-teman. Nah, jadi tadi apa? Mandat. Setelah mandat, pekerjaan itu apa? Atau ekonomi itu apa? Berkat. Kita tuh harus mampu melihat bahwa pekerjaan itu berkat. Kebanyakan kita lihat berkatnya itu apa? Uang. Dapat salary itu berkat. Betul? Tapi mampu nggak kita melihat bahwa sebenarnya pekerjaan kita itu berkat? Sulit nggak? Sulit, jujur. Kita sulit melihat pekerjaan itu adalah berkat. Let me see you. Let me ajak kita semua untuk melihat ini. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Waktu Tuhan Yesus ngamuk-ngamuk di Bait Allah. Apa sih atau kenapa sih Tuhan Yesus kelihatannya ngamuk-ngamuk di Bait Allah? Kenapa begitu? Teman-teman, kita mesti ngerti konteksnya. Konteks dari ayat ini atau konteks dari kejadian ini adalah pada waktu itu Tuhan Yesus sedang marah karena sedang ada hari raya Paskah. Hari raya Paskah dibagi kalangan orang-orang Yahudi itu adalah mereka selalu datang dari seluruh daerah untuk mempersembahkan yang namanya korban. Jadi persembahan Paskah itu mempersembahkan korban. Korbannya itu lembu, kambing, domba. Kalau yang misalnya tidak punya banyak uang, mempersembahkan yang lebih murah lagi. Apa itu? Burung merpati. Bukan burung merpati tadi buat balapan merpati, bukan ya? Kalian tahu balapan merpati nggak? Nggak tahu ya? Aduh, kalian hidup di mana sih? Kalau di jalan tuh kan lihat anak-anak sering pegang merpati kan? Terus dilempar kan? Nah itu balapan merpati gitu ya. Jadi ada persembahan Paskah di mana ada lembu, kambing domba, merpati. Yang kedua adalah Bait Allah itu punya mata uangnya sendiri. Oke. Kita jelasin satu-satu ya. Teman-teman, kalau yang namanya Bait Allah itu orang pasti datang bawa korban, bagaimana cara cuannya? Yang terbiasa bekerja jadi budak korporat, coba sekali-kali berpikir seperti bosmu. Bagaimana cara dapat cuan di mana setiap tahun ada orang-orang dari seluruh penjuru dunia pasti datang membawa atau melakukan ibadah Paskah. Gimana cara cari cuannya? Hah? Jualan apa? Starbucks keliling. Enggak dong. Ini mereka pasti bawa persembahan. Bagaimana cara cari cuannya?
Money changer. Good. Kita simpan dulu money changernya. Apalagi? Bikin kriteria yang gak masuk akal, korbannya. Ya, jadi kayak kriterianya tuh nggak masuk akal. Jadi ketika dibawa, oh kamu nggak qualified nih korbannya. Baru oh ini punya yang qualified nih, lu beli sama gua. Dipaksa suruh beli. Good bro. Layak jadi pengusaha habis ini. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi waktu itu. Korban yang dipersembahkan itu harus sempurna, nggak boleh cacat. Siapa yang periksa? Imam. Kalau gue jadi pengusaha gimana caranya? Imamnya gue sogok. Kalau binatang dari luar, lu tolak, nggak boleh. Lu cuman boleh, kan dia udah datang nih, bawa binatang nggak bisa nih. Yaudah gimana caranya? Yaudah gue beli sama yang jual di situ. Nah yang jual di situ, lu sewa sama gua. Sewanya, lu sewa nih per hari 10 juta. Tapi binatang yang lu jual bisa per ekor berapa? Kok 10 juta kemurahan ya? 100 juta lu sewa sama gua per hari. Tapi binatang yang lu jual di sini lu bisa jual 25 juta per ekor. Di luar lu beli 10 juta tapi lu beli di Bait Allah 25 juta. Dan orang mau nggak mau mesti beli, betul nggak? Lu jual satu hari berapa ekor? 10 ekor anggapan, 10 kali 25 juta, lu dapat 250 juta. Lu sewa 100 juta, lu ambil cuan berapa? 150 juta. Dari 100 juta itu gua kasih imam, nih bagian lu. Bagian lu berapa? 10 juta. Keren nggak skema bisnisnya? Keren nggak? Keren. Gitu juga dengan money changernya. Jadi apa? Ini praktek mafia antara imam, pedagangnya, sama penguasanya berkomplot. Siapa yang diperas? Warganya yang mau ibadah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ngamuk sengamuk-ngamuknya ketika dia mengatakan rumahku adalah rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Apa artinya? Kamu rampas, kamu rampok uang-uang dari yang mau ibadah. Bisa paham teman-teman konteksnya? Bukan gak boleh jual beli. Kalau gak boleh jual beli, gak boleh jualan buku rohani di gereja. Gak boleh bikin retret di gereja pakai bayar, gak boleh. So isunya bukan soal uang itu boleh gak boleh. Isunya tuh adalah cinta akan uang atau rakus. Pada waktu itu praktek mafia Bait Allah inilah yang sedang dilawan oleh Tuhan Yesus. Kepentingan umum itu digantikan dengan kepentingan pribadi. Dan kita diajarkan bahwa apa itu ekonomi. Yang kita pernah belajar ekonomi di sekolah, kita diajarin ada seorang bapak ekonomi namanya Adam Smith. Dia mengatakan manusia itu adalah homo economicus, betul? Apa homo economicus? Manusia itu berhak mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang saya tanya, Alkitabiah nggak nih? Nggak Alkitabiah loh ini. Ini salah dan kita mempercayainya sebagai prinsip ekonomi. Tanpa sadar orang Kristen pergi ke gereja ngomong haleluya, tapi pikirannya bukan pikiran Kristus. Ada nggak orang Kristen kayak gitu? Banyak. Mengira melayani Tuhan, berpikir dan sebagainya, tapi sikapnya, karakternya tidak seperti Kristus. Makanya mindset ini mesti diubah dulu, berubah dulu. Ini adalah prinsip ekonomi dunia, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk keuntungan sebesar. Tapi apa prinsip Kristus? Lebih baik memberi daripada menerima. Kristus datang untuk dilayani atau untuk melayani? Melayani. Jadi prinsip ini pengorbanan sekecil-kecilnya, kalau bagi Tuhan Yesus pengorbanan sebesar-besarnya untuk dapat keuntungan sekecil-kecilnya. Kok kalau gitu gue miskin dong? Bukan begitu juga Bambang. Makanya kita nggak bisa hitam putih nih gitu loh. Tapi mentalitas kita itu adalah sebenarnya yang Tuhan Yesus ngomong problemnya itu apa? Problemnya itu adalah egoismenya kita.
Tujuan kegiatan ekonomi itu bukan untung, tapi tujuan kegiatan ekonomi itu untuk jadi berkat. Pekerjaan itu tujuannya apa? Bukan untung. Untung harus gak? Kalau menurut saya untung harus, kalau enggak ya gimana kita makan gitu kan? Untung harus, tapi untung bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah harus jadi berkat. Itulah yang Calvin bilang. Calvin bilang apa? Bekerja dengan giat itu tentu menghasilkan keuntungan. Kita bekerja giat, kita bekerja dengan baik. Teman-teman bikin kue, saya ambil contoh dari Elisa. Ya, bikin kue. Untuk dapat untung nggak? Ya dapat untung lah. Masa bikin kue nggak dapat untung? Bikin kue dapat untung, tapi bukan untuk semata-mata tujuannya untuk, bukan itu. Tapi apa tujuannya? Adalah untuk melayani Tuhan, menjadi berkat. Orang ketika beli itu kue, misalnya bikin croissant enggak? Susah ya? Bikin apa? Cake. Cake. Berapa? 30 cm ya? Berapa? Kok bingung? 300 ribu. 300 ribu tuh kualitas 300 ribu. Jangan 300 ribu kualitasnya 50 ribu. Tapi yang namanya orang yang cuma mau dapat cuan, mumpung bisa dapat keuntungan 250 ribu, why not? Kan gitu kan? Something wrong with our world. Why? Karena dosa sudah masuk dalam dunia. Sudah, pasti salah aja. Saya tahu bahwa ketika saya ngomong kayak begini, sebagian kita pikirnya, wah Pak Andre muluk-muluk. Iya terserah sih, mau bilang saya muluk-muluk juga. Saya pun sadar kadang-kadang gak mudah untuk melakukan prinsip ini. Gak mudah kok. Tapi gini loh, kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Amin. Mengubah dunia kita, mengubah. Karena apa? Karena pekerjaan itu tuh pelayanan sebenarnya. Ini yang saya sebut dengan theocentric ekonomi. Ekonomi itu bukan egosentrik, tapi theocentrik. Kita seringkali berpikir kuliah itu buat apa ya? Orang tua kita sering bilang kuliah supaya pintar. Tujuan pintar buat apa ya? Buat apa tuh? Supaya dapat kerjanya gampang, kan gitu kan? Terus udah dapat kerja buat apa? Buat bisa hidup. Sebenarnya tujuannya buat apa? Kaya. Kadang-kadang kita mesti ngakuin bahwa tanpa sadar kita sejak kecil sudah terindoktrinasi bahwa tujuan hidup kita harus kaya. Sekali lagi saya pengen ngomong, gak ada yang salah dengan kaya. Kalau kamu bisa kaya, puji Tuhan. Dengan catatan kayalah yang wajar, jangan kayanya gak wajar. Dengan cara yang gak wajar, gitu ya. Kalau kamu bisa kaya, puji Tuhan. Nanti ajak-ajak. Makan nasi goreng tadi tuh gitu kan. Kaya tuh nggak salah, tetapi kalau kita pikir hidup kita tujuannya itu salah. Kayak gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tuh cuma jadi orang-orang yang egosentrik. Dan firman Tuhan mengatakan karena ingin kaya semua orang jatuh dalam pencobaan. Tadi itu yang di-sharingkan sama teman kita tadi. Justru supaya mereka yang pengen kaya bukan mereka yang gak ada uang. Justru mereka yang rakus adalah mereka yang bisa jadi udah punya uang. Lebih rakus bisa jadi. Jadi sebenarnya rakus akan uang itu bukan permasalahan orang yang ada uang. Itu permasalahan kita semua. Dan kalau kita melatih diri kita untuk cinta akan uang, maka selamanya kita akan cinta akan uang. Dan orang yang cinta akan uang, kata firman Tuhan, akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Melukai orang lain, menghancurkan orang lain, menghalalkan segala cara. Nanti kalau ketahuan masuk penjara, macam-macam lah udah. Amin. Uang perlu? Perlu. Karena kita harus beli beras dengan uang, kita bayar sekolah pakai uang, kita mungkin bayar listrik pakai uang. Uang itu perlu. Tapi tujuan segala sesuatu bukan uang.
Kita tuh kerja adalah pelayanan. Kita yang mana? Mau dapat berkat atau mau jadi berkat? Kenapa saya bilang pekerjaan itu berkat? Pekerjaan itu berkat karena prinsipnya adalah saya memberkati orang. Ada nggak orang memberkati orang tapi nggak diberkati? Ada nggak? By nalar berpikir, bisa nggak kita memberkati orang tapi kita nggak diberkati? Saya bukan ngomong, oh saya kasih uang kepada orang 10 juta, saya bakal dapat 100 juta. Bukan, saya nggak ngomong itu loh. Tolong jangan pikir secetek itu. Ketika saya menjadi berkat sama orang, misalnya, saya balikin lagi deh, bikin kue lagi deh ya. Ketika saya bikin kue yang baik, saya dapat berkat nggak? Ya dibayar duitnya kan. Tapi much more than that, saya dapat berkat apa? Bermanfaat, apa lagi? Apa? Experience. Skill saya naik. Apalagi? Ketika saya kerja dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin ya lembur-lembur dikit ya. Kalau lembur jam 4 sih agak kurang logis sih ya, agak kurang. Mesti ingat batas lah gitu. Tapi apa yang teman kita dapatkan dengan bekerja sungguh-sungguh ini? Pengalamannya nambah, skillnya nambah, wawasannya nambah. Berkat itu tolong jangan cuma diukur berdasarkan berapa banyak yang masuk ke kantong saya. Amin. Tapi bagaimana hati saya dibentuk Tuhan. Hati saya ini jadi lebih dedikasi atau enggak. Kita kerja makin lama tapi hati kita makin sloth, makin malas. Buat apa itu? Ngerti nggak teman-teman? Saya sampai di sini.